Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bisnis turunan hulu Pertamina Hulu Mahakam pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Next. Kami sendiri beranggotakan yang pertama ada Alan Diki Swam dengan NIM 14191003. Kemudian ada saya sendiri Endasari 14181008 dan ada rekan saya Roni Aprianto 14181029. Lanjut. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan, lalu ada jenis bisnis, dan yang ketiga ada lingkup bisnis. Lanjut. Untuk yang pertama sendiri, kami akan menjelaskan tentang Pertamina Hulu Indonesia. Pertamina Hulu Indonesia sendiri itu memiliki peranan penting dalam menghasilkan minyak bumi dan gas alami di wilayah Kalimantan Timur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Indonesia. Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina Persero, PT Pertamina Hulu Indonesia bergerak di bidang hulu minyak dan gas. Sebagai operation holding company yang mengendalikan riset aset dan kegiatan usaha bisnis hulu migas di dalam negeri untuk wilayah kerja yang berada di Kalimantan Timur. Lanjut. Ada PT Pertamina Hulu Indonesia sendiri, dia mengelola 4 wilayah kerja eksterminasi. Yang pertama yaitu ada PT Pertamina Hulu Mahakam yang memproduksi minyak sebesar 29.500 barel per hari. Kemudian yang kedua ada PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang memproduksi minyak sebesar 9.500 barel per hari. Kemudian ada PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang memproduksi minyak sebesar 12.700 barel per hari. Dan yang terakhir ada PT Pertamina Hulu West Ganal yang memproduksi minyak dengan target 51.900 barel per hari. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alan Diki, silakan. Baik Kak, terima kasih Kak. PT Pertamina Hulu Indonesia atau PHI didirikan pada tanggal 28 September 2015 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Leni Ishak SK nomor 39 PT PHI mulai efektif menjalankan tugasnya sebagai fungsi operating holding company saat dibentuk tim persiapan pengelolaan WK Mahakam atau TPPM pada tanggal 2 Agustus 2016 dan pemegang saham PHI yaitu PT Pertamina Persero sebesar 99,93% dan PT Pertamina PDV Indonesia yaitu sebesar 0,07%. Oke Kak, boleh di next Kak. Nah, kemudian untuk profil perusahaan sendiri yang diproduksi dari PHI sendiri adalah minyak bumi dan gas alam yang berkontribusi secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada di Indonesia. Nah, untuk di sumber produksi minyak sendiri dari PHI mengupayakan adanya berbagai inovasi berkelanjutan demi mengoptimalkan produksi migas yang ada di Indonesia. Nah, dari berbagai inovasi tersebut terbukti berhasil menahan laju penurunan produksi alamiah lapangan-lapangan migas, baik itu di onshore dan offshore, yang sudah beroperasi selama puluhan tahun hingga 2020. PHI memproduksi minyak bumi sebesar 51,7 ribu barel per hari yang diambil dari lapangan-lapangan minyak yang ada di Handil, di Bekapai, Seberah, Badak, Nilam, Lampake, Mutiara, Pamaguan, Beras, dan wilayah Kalimantan Timur lainnya. Begitu juga dengan produksi gas yang dikelola oleh PT PHI Indonesia sepanjang tahun 2020 memberikan kontribusi terhadap produksi gas Pertamina sebesar 727,5 juta standar kaki kubik per hari atau MFSCFD yang memberi kontribusi berupa komitmen PHI sebagai bagian dari Pertamina Group terhadap ketahanan dan ketersediaan energi nasional yang ada untuk di masa depan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sempat singgung di bagian produksi minyak dan gas, untuk wilayah kerjanya sendiri saat ini PHI sebagai operation holding company yang mengelola minyak gas khususnya di wilayah kerja yang berada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Oke, boleh dilanjut Kak. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Roni.
Baik, terima kasih Alan. Untuk yang selanjutnya, jenis bisnis atau turunan dari bisnis yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia. Untuk klasifikasi bisnisnya sendiri yaitu hulu dengan jenis bisnisnya produksi minyak, di mana PHI ini sendiri memiliki skop pekerjaan yaitu dalam memproduksi minyak dengan dua tahap. Tahap pertama melakukan distilasi bertingkat, di mana distilasi ini sendiri menghasilkan berbagai macam produk yang dibedakan berdasarkan titik didihnya. Nah, hasil yang didapatkan dari proses distilasi ini sendiri antara lain gas, nafta, bensin, minyak tanah atau kerosin, kemudian ada bahan bakar diesel atau solar, kemudian ada oli, parafin, dan ada residu atau aspal. Kemudian di tahap kedua, melakukan proses lanjutan dari distilasi. Itu ada cracking, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Selanjutnya, lingkup bisnis dari PHI itu kegiatan usaha Pertamina di sektor hulu yang dikelola oleh Direktorat Hulu, mencakup kegiatan eksplorasi, pengeboran, pengembangan, dan produksi minyak, gas, dan panas bumi, kemudian jasa teknologi, serta jasa pemboran dan servis baik dalam maupun luar negeri. Dalam rangka mencapai pertumbuhan sektor hulu atau upstream growth sebagai salah satu dari 8 pilar prioritas strategi Pertamina, strategi usaha di sektor hulu adalah meningkatkan produksi dan menambah cadangan minyak dan gas baru, baik secara organik melalui Improve Oil Recovery atau IOR dan Enhanced Oil Recovery atau EOR pada aset yang telah ada, maupun secara anorganik dengan melakukan strategi merger and acquisition atau M&A, blok-blok migas di dalam maupun yang berada di luar negeri. Baik, saya kembalikan ke Saudara Endasari. Baik, terima kasih Roni dan Alan atas penjelasannya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.